Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Di materi yang ke-17 ini saya akan membahas tentang pentingnya menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, pada kenyataannya masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kita akan melihat pengertian dari PHBS. Pengertian pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya, kita juga harus mempraktekkannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh kita akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Contohnya, mereka yang masih di usia muda, yang semangatnya masih besar dan beranggapan bahwa tubuhnya masih kuat dan tidak bisa sakit. Padahal kita semua tahu bahwa penyakit bisa menyerang siapa saja, baik muda maupun tua. Contoh lain, orang yang tidak menghiraukan kesehatannya adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Jangankan melakukan gaya hidup sehat, bahkan waktu untuk makan pun seringkali lupa. Agar bisa menjadi pola hidup yang sehat, kita harus mempunyai niat yang kuat. Bila memiliki niat yang kuat, maka yang harus dimiliki lagi adalah rasa kemauan yang kuat. Dengan adanya kemauan, maka akan tercipta rasa kemampuan untuk bisa menjalani pola hidup yang sehat. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. PHBS dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat umum. Berikut ini ada beberapa indikator yang menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalankan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berdasarkan panduan terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, cuci tangan rutin adalah cara terbaik untuk membersihkan kuman pada tangan, terhindar dari penyakit, dan mencegah kuman di tangan diri sendiri agar tidak menyebar ke orang lain. Ketika kita tidak dapat mencuci tangan, pastikan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer memiliki kandungan alkohol setidaknya 60%. Selanjutnya yang kedua, menggunakan air bersih. Perilaku hidup yang bersih dan sehat juga didukung oleh terpenuhinya kebutuhan air bersih di rumah. Air yang bersih adalah kunci dari segala aktivitas yang kita lakukan. Tak hanya untuk makan dan minum, air bersih juga berperan saat kita mencuci baju, mandi, serta buang air. Oleh karena itu, pastikan rumah kita memiliki akses terhadap air bersih guna terwujudnya kehidupan yang bersih dan sejahtera. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya. Toilet yang bersih juga termasuk dalam indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah yang bersih wajib memiliki sanitasi yang berfungsi dengan baik serta terjaga kebersihannya. Pasalnya, toilet rentan menjadi sarang bakteri dan virus penyebab penyakit jika kebersihannya tidak dipelihara dengan baik. Untuk itu, jangan lupa menjaga kebersihan kamar mandi kita. Kemudian yang keempat, rutin berolahraga. Membiasakan diri untuk beraktivitas fisik secara rutin juga menandakan kita menjalani pola perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tentu sudah tahu bahwa rutin olahraga memiliki manfaat kesehatan fisik serta psikis yang sangat berlimpah. Dengan berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari, kita tak hanya meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga mencegah datangnya berbagai penyakit.
Selanjutnya yang kelima, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Apa yang kita makan dan minum juga menjadi faktor penentu perilaku hidup bersih dan sehat. Pastikan kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Tak hanya itu, perhatikan pula cara mengolah serta memasak makanan kita untuk mencegah kontaminasi bakteri yang jadi potensi keracunan makanan. Yang keenam, hindari kebiasaan merokok. Bukan informasi baru lagi kalau merokok adalah kebiasaan yang memberikan dampak buruk pada kesehatan tubuh. Mulai dari risiko penyakit paru-paru hingga jantung, kebiasaan merokok dapat menjadi ancaman jangka panjang jika kita ingin memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, apabila kita termasuk perokok aktif, mulailah mengurangi kebiasaan buruk tersebut hingga akhirnya berhenti merokok sama sekali. Selanjutnya indikator yang ketujuh yaitu membasmi sarang nyamuk. Memberantas sarang nyamuk adalah bagian penting dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berbagai penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk, mulai dari DBD hingga cikungunya, masih ada di sekitar kita. Salah satu cara utama untuk memutus rantai penularan penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, termasuk membasmi nyamuk hingga jentik-jentiknya. Kemudian yang kedelapan, memakai masker saat keluar rumah. Bila kita hidup di lingkungan dengan kasus suatu penyakit yang tinggi atau terdapat pandemi seperti COVID-19, memakai masker di luar rumah dapat menurunkan resiko kita tertular penyakit. Menggunakan masker terbukti efektif mencegah percikan ludah menyebar di udara dan masuk ke saluran pernafasan orang lain. Selain bermanfaat melindungi diri sendiri, pemakaian masker juga bisa melindungi kesehatan orang lain jika kita sedang terserang suatu penyakit. Kemudian yang kesembilan, menjaga jarak fisik dari orang lain. Apabila memang harus beraktivitas di luar rumah, usahakan untuk menjaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 2 meter. Perilaku hidup bersih dan sehat ini tak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga menjaga orang lain di sekitar kita. Sebuah studi dari British Medical Journal menyatakan bahwa jarak fisik merupakan satu dari sekian banyak langkah mencegah penyebaran virus penyakit. Hindari melalui bagian taman atau pinggir jalan yang ramai apabila sedang berolahraga atau beraktivitas di luar rumah. Indikator yang selanjutnya yaitu memelihara kesehatan mulut dan gigi. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat adalah kesehatan mulut dan gigi kita. Kesehatan mulut harus dijaga karena mulut merupakan salah satu akses masuknya bakteri, kuman, dan virus ke dalam tubuh kita. Namun, menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak cukup dengan sikat dan flossing gigi secara rutin saja. Kita juga sebaiknya membilas mulut dengan obat kumur yang terbukti efektif mengurangi penumpukan plak. Selanjutnya kita akan melihat beberapa manfaat dari PHBS. Dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat, kita akan memperoleh beberapa manfaat seperti yang pertama, mencegah penyakit infeksi. Salah satu tujuan utama penerapan PHBS adalah untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dengan membiasakan diri hidup bersih dan sehat, kita akan terhindar dari berbagai virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab penyakit infeksi. Kemudian yang kedua, mendukung produktivitas. Badan yang sehat dan lingkungan yang bersih akan mendukung kelancaran proses belajar mengajar, bekerja, dan kegiatan lainnya. Selain itu, kita pun akan menjadi lebih nyaman dan bersemangat dalam beraktivitas. Yang ketiga, mendukung tumbuh kembang anak. PHBS yang diterapkan di rumah tangga juga turut berperan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan menjaga stunting. Dengan keberhasilan yang terjaga, anak-anak akan terlindungi dari kuman penyebab penyakit. Hal ini dapat menjadi faktor penting guna mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Selanjutnya yang keempat, melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan hijau pastinya akan lebih nyaman untuk dijadikan tempat tinggal.
Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat perlu menerapkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang air kecil dan buang air besar di sungai, serta melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar rumah. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di bagian pelosok, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat mungkin masih memiliki banyak kendala. Kendala tersebut umumnya berkaitan dengan ketiadaan air bersih serta fasilitas sanitasi dan pelayanan kesehatan yang belum memadai. Namun, kendala tersebut tidak hanya ada di daerah pelosok saja. Meski layanan kesehatan dan akses informasi di perkotaan lebih mudah dijangkau, masih banyak masyarakat perkotaan yang belum sadar akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, terapkan perilaku bersih dan sehat mulai dari diri sendiri. Jika masih memiliki pertanyaan seputar pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Demikian tadi materi tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, kita bisa mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.